Kita ke sorotan lain, Saudara, soal kasus dugaan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Pejabat kementerian mengaku pernah dimintai uang 50 juta rupiah untuk keperluan Syahrul Yassin Limpo membeli iPhone. Jaksa menggali pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk kepentingan pribadi SYL. Kepada jaksa, saksi yaitu Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah mengungkap adanya permintaan pribadi SYL membeli iPhone. Saksi menyebut hal itu terjadi ketika ia menjadi Direktur Alat Mesin Pertanian Kementan. Satu acara si Panji juga minta uang sejumlah 50 juta untuk pembelian iPhone 13 atau 14 seperti itu, dan juga kita tidak penuhi. Dua kali itu saksi pada saat menjabat Direktur Alsin tidak dipenuhi. Iya. Saksi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Andi Nur Alamsyah juga mengaku mengeluarkan 317 juta rupiah untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo. Menurut Andi, ada permintaan untuk tiket perjalanan keluarganya dari Makassar, kekurangan biaya umroh hingga biaya servis Mercy pribadi SYL. Sekitar 317 juta. 317? Iya, selama saya menjabat jadi Dirjen Perkebunan. Baik. Ada tiket perjalanan keluarga Pak Menteri dari Makassar tanggal 17 Desember 2022. Ya. Itu permintaannya dari Pak Panji ke travel. Baik. Sebesar 36 juta. Terus tanggal 31 Januari 2023 ada kekurangan yang saya sampaikan tadi karena kita tidak mampu membayar semua proses umrah itu. 31 Januari kami ikut sharing terkait dengan kekurangan perjalanan dinas luar negeri yang terkait dengan umroh, itu sebesar 159. Kami serahkan ke Biro Umum Pengadaan Sekjen. Terus ada tanggal 30 Agustus tahun 2022 kegiatan Pak Menteri di Karawang, ini dengan Pak Kiai, ini penyampaiannya ke Pak Arif sebesar 102 juta. 102. Ya. Terus ada servis mobil Mercy Pak Menteri tanggal 22 Juli 2022 yang dimintakan oleh Pak Panji. Tanggal berapa yang servis mobil? Tanggal 22 Juli 2022. Ya. Itu sebesar 19 juta. 2022 atau 2023? 2000 di catatan saya 2022. Mohon maaf. Baik. Lanjut. Jadi ada total sebesar 317 juta 783 740 juta. Saudara, Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Harhiana sebagai saksi. Wisnu mengungkap penyanyi dangdut Nayunda Nabila dititipkan SYL sebagai pegawai honorer di Kementan diberi honor 4,3 juta rupiah per bulan. Wisnu mengatakan Nayunda sebenarnya jadi asisten anak SYL yang juga anggota DPR dari fraksi Nasdem, Indira Cundatita. Ia mengatakan gaji Nayunda dibayarkan oleh Badan Karantina Kementan. Pak Prabowo kalau tidak salah bahwa si Nayunda ini akan menjadi asistennya ibu kita, gitu. Sehingga honornya dititipkan di karantina. Asisten Bu Tita. Iya. Oke, sebelum saya lanjutkan, Nayunda ini sepengetahuan saksi siapa dia? Pak, profesi sebelumnya siapa? Pada waktu di karantina kita tidak tahu, Pak. Baru belakangan kita tahu itu setelah belakangan, karena Nayunda ini pada waktu itu di karantina hanya sekitar 1 tahun kita mondor karena memang kita pernah ke kantor ya. Terus tahun berikutnya sudah kita hentikan. Oke, ternyata siapa dia? Yang saya tahu itu penyanyi. Iya. Penyanyi itu penyanyi apa? Di saksi pernah menjelaskan ya. Saya singkat waktu ya. Kakak mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Tentri Ole Yassin Limpo, disebut mendapatkan honor 10 juta rupiah setiap bulan dari Kementerian Pertanian. Hal itu diungkap Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Harhiana saat dihadirkan jaksa penuntut umum sebagai saksi dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL. Saksi tahu seseorang yang bernama Tentri Ole Yassin Limpo? Tahu, Pak. Siapa itu? Kakak Pak Menteri, Pak. Kakak Pak Menteri. Apakah ada juga diminta untuk memberikan rutin 10 juta per bulan? Iya, pada waktu itu kepala badannya masih Pak
Ali Jamil, itu memberikan arahan bahwa Ibu Tendri ini untuk diberikan honor sebagai tenaga ahli di Badan Karantina Pertanian pada waktu itu. 10 juta per bulan? 10 juta per bulan. Itu kegiatannya ada betul atau hanya honornya saja? Honornya saja, Pak. Hanya honornya saja. Selama berapa lama itu? Hampir 2 tahun barangkali. 2 tahunan. Hampir 2 tahun. Yang urusan menyerahkan siapa? Kita transfer biasanya, Pak. Fakta apa saja yang ditemukan dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menjerat SYL? Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Gracia Adur. Gracia, apa saja yang diungkap saksi terkait penggunaan dana di Kementan untuk kepentingan pribadi SYL? Ya baik Liviana dan juga saudara, ada banyak sekali fakta-fakta yang mengejutkan selama saya mengikuti persidangan dari pagi hingga sore hari ini. Di antaranya adalah yang disampaikan oleh saksi bernama Wisnu Haryana, yaitu seorang sekretaris Badan Karantina Kementan, yang mengatakan bahwa penyanyi dangdut ataupun biduan bernama Nayunda Nabila ini pernah diangkat menjadi honorer di Kementerian Pertanian dengan gaji senilai 4, juta rupiah per bulannya, saudara. Dan ia menjabat sebagai asisten anak SYL. Padahal faktanya, saudara, anak SYL ini tidak bekerja di Kementerian Pertanian. Bahkan biduan bernama Nayunda Nabila ini hanya masuk kantor sebanyak 2 kali. Tidak hanya itu saja, tadi disampaikan juga melalui Dirjen Perkebunan Kementan yang merupakan saksi dalam persidangan kali ini juga mengatakan bahwa ada meminta untuk membayar honor senilai 10 juta rupiah per bulan untuk kakak SYL bernama Tendri oleh Yassin Limpo, dan ini sudah dibagikan selama 2 tahun. Tidak hanya itu juga, tadi juga SYL ini pernah meminta untuk dibelikan iPhone tipe 13 dan juga 14 dengan nilai 50 juta rupiah. Tetapi hal ini tidak dituruti oleh pihak Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian karena kekurangan anggaran. Tadi juga disampaikan fakta menarik lainnya, diantaranya adalah SYL juga minta untuk dibelikan durian Musang King ke rumah dinas di Widya Chandra senilai 22 hingga 46 juta rupiah. Dan tadi kesaksian yang disampaikan oleh Wisnu Haryana selaku dari Sekretaris Badan Karantina Kementan mengatakan bahwa mantan Mentan SYL ini sering meminta dibelikan durian senilai 22 hingga 46 juta rupiah. Tadi juga disampaikan bahwa ketika SYL ini sempat sakit COVID-19 pada tahun 2021, ini sempat meminta uang senilai 450 juta rupiah kepada Dirjen Perkebunan Kementan untuk keperluan SYL. Tidak hanya keterangan saksi menarik lainnya dari 2 saksi ini, tadi juga ada disampaikan dari saksi bernama Sugiyarti yang ini merupakan kepala bagian dari Badan Ketahanan Pangan. Ini mengatakan bahwa pernah diminta untuk memberikan iuran senilai 30 juta rupiah per bulannya. Tetapi dari Badan Ketahanan Pangan ini hanya menyanggupi 4 bulan saja, sehingga total iuran yang diminta oleh SYL ini adalah 120 juta rupiah. Kenapa mereka hanya menyanggupi 4 bulan saja? Karena makin hari dari pihak Badan Ketahanan Pangan ini mulai merasa keberatan dengan iuran tersebut, saudara. Kemudian dari Badan Ketahanan Pangan ini juga diminta SYL untuk memberikan bantuan bencana alam di Makassar senilai 25 juta rupiah. Kemudian bantuan bencana di NTT senilai 80 juta rupiah, saudara. Bahkan meminta untuk uang kurban senilai 25 juta rupiah, saudara. Nah, tadi selama persidangan ini kami dengarkan dan kami saksikan, saudara, bahwa disampaikan ini oleh beberapa para saksi di sini yang juga merupakan pegawai dari Kementerian Pertanian ini, kalaupun Kementan ini ataupun SYL ini meminta beberapa uang ataupun dana untuk perjalanan dinas, mereka enggan untuk meminta nota pembelian. Mengapa? Karena merasa takut dan juga merasa tertekan seperti itu. Kalau hal-hal yang dimintai oleh SYL ini tidak dituruti, mereka takut SYL ini akan marah seperti itu dan ada ancaman untuk
dicabut jabatannya di Kementerian Pertanian. Seperti itu, Liviana. Nah, nanti kita akan simak selanjutnya sidang sementara sidangnya diskors dulu, nanti akan dilanjutkan pada pukul 7 malam nanti, giliran dari pihak dari kuasa hukum SYL yang akan memberikan pertanyaan kepada 6 saksi ini, Livi. Terima kasih Gracia Adur atas informasi Anda.